Ya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pak Basuki. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu yang lalu tentang produksi peralatan teknologi terapan bagian 1. Nah, sekarang ada produksi potensi untuk produk peralatan teknologi terapan yang bagian 2 ya, melanjutkan yang kemarin. Nah, jadi kita masuk ke bagian C, yaitu potensi produk peralatan teknologi terapan di daerah. Jadi di daerah-daerah itu ada proses pengolahan hasil pertanian, perkebunan maupun perikanan yang akan sangat terdukung atau terbantu sekali jika dikembangkan produk peralatan teknologi terapan untuk membantu proses tersebut. Misalkan proses kendali yang memantau suhu secara otomatis sehingga parameter-parameter dalam proses pengolahan bisa terjaga dengan baik. Misalkan di industri pengolahan ikan ya, yang untuk menyimpan hasil olahannya, kemudian hasil dari budidaya jamur supaya tidak cepat rusak atau busuk ya, itu membutuhkan pengaturan suhu yang dibuat dengan produk rekayasa teknologi terapan seperti itu. Kemudian misalkan ada daerah yang memanfaatkan belum ada pembangkit listrik, maka dengan teknologi terapan bisa dibuat pembangkit listrik, misalkan memanfaatkan aliran air dengan membuat mikrohidro, sehingga daerah tersebut dapat terpacu pergerakan pertumbuhan usaha mikro dan ekonominya, sehingga masyarakatnya semakin sejahtera dan lingkungannya tetap lestari seperti itu. Kemudian produk yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan membantu kegiatan manusia itu ialah definisi dari produk teknologi terapan. Nah, kewirausahaan di produk peralatan teknologi terapan ini dikembangkan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya, yang sangat beraneka ragam. Kemudian produk peralatan teknologi terapan itu di daerah difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku yang diolah agar menjadi nilai tambah ya. Misalkan kita membuat pembangkit listrik memanfaatkan aliran air irigasi, sehingga aliran air irigasi punya nilai tambahnya, bisa menghasilkan listrik bagi daerah tersebut. Mungkin kita yang di Jawa ini tidak begitu terasa ya kalau tidak ada listrik. Tapi kalau daerah-daerah terpencil seperti di Maluku, di Papua, di Sulawesi yang belum terjangkau listrik PLN, maka pembangkit listrik mikrohidro itu sangat diperlukan seperti itu. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini bisa sebagai entry point untuk gerakan perlindungan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sebagai pemanfaatan daya listrik yang diproduksi. Jadi daya listrik ini bisa digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronik, bisa untuk hiburan masyarakat ataupun sarana komunikasi. Jadi daerah-daerah yang belum teraliri listrik ya kegiatannya itu berhenti setelah itu ya, setelah maghrib itu mulai jarang ada kegiatan ya karena gelap gulita. Apabila listrik masuk ke desa tersebut, maka malam hari bisa ada yang berjualan, bisa ada yang untuk kumpulan, bisa ada yang untuk misalkan mengerjakan tugas lewat internet. Nah, itu semua bisa terlaksana bila ada listrik. Kemudian perkembangan produk elektronika dalam bidang kendali otomatis ini banyak dijumpai pada peralatan rumah tangga. Misalkan pembersih otomatis, ataupun di alat elektronik sederhana misalkan kulkas. Jadi kulkas itu pengaturan suhunya kan otomatis ya.
Kalau kalian perhatikan kulkas di rumah kalian itu kompresornya kan tidak menyala secara terus menerus ya. Jadi ada beberapa saat bila suhunya sudah minus berapa derajat sesuai pengaturan kalian di kulkas, maka kompresornya berhenti bekerja. Kemudian beberapa menit saat suhunya dalam kulkas sudah naik lagi, kompresor baru bekerja lagi untuk menurunkan suhu seperti itu. Jadi produk kendali otomatis ini bisa di rumah tangga, bisa di industri kreatif, bisa juga memegang peranan penting dalam keberlangsungan industri kreatif. Jadi produk yang dikembangkan bisa menjadi bagian keragaman produk peralatan teknologi terapan. Ya, ini yang di buku ada tugas mendesain peralatan teknologi terapan. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri ya. Kemudian kita masuk ke bagian D tentang proses produksi peralatan teknologi terapan. Pertama, kita kalau membuat produk peralatan teknologi terapan harus bisa membuat desain produknya ya, seperti ini. Dibuat gambarnya. Kalian nanti membuat produk juga harus bisa membuat gambar seperti ini ya. Ini gambar dari komposter, rancangan komposter. Ini gambar 2 dimensi, kemudian kalian gambar menjadi 3 dimensi seperti ini. Jadi proses produksi pada kesempatan ini diambil contoh bagaimana kita membuat komposter skala rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos ya. Jadi pupuk organik hasil pengomposan dapat dimanfaatkan untuk memupuk tanaman apotek hidup, warung hidup, atau tanaman buah yang ditanam di lingkungan sekitar. Bahan pendukungnya dalam membuat ini bahannya tangki penutup, bisa pakai tong bekas atau ember, lalu kedua penutup tangki, ketiga dudukan, dapat pakai batu bata, meja, kemudian pipa PVC, elbow atau sambungan PVC, lalu cabang T, sambungan pipa PVC bentuk T, lalu PVC, kemudian terakhir lem PVC. Lalu alat pendukungnya ada gergaji, pensil, meteran, dan bor listrik. Kemudian dalam membuat produk atau alat tetap harus memperhatikan keselamatan kerja ya. Jadi keselamatan ini hal yang utama yang harus diprioritaskan agar kita terhindar dari kecelakaan kerja. Jadi keselamatan kerja ini mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat dari kondisi kerja yang tidak aman atau tidak sehat. Jadi misalnya tangannya pada waktu kita menggunakan bor ya berhati-hati, menggunakan gergaji jangan sampai tangan kita terluka seperti itu ya. Menggunakan peralatan safety seperti kacamata pelindung, sarung tangan, itu untuk mencegah apabila tidak sengaja terkena bor atau terkena gergaji tidak terluka. Jadi untuk keselamatan kerja ini ada syarat-syarat kesehatan, keselamatan, keamanan kerja ditetapkan dari tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi. Nah, itu dari awal sampai akhir diperhatikan ya keselamatan kerja. Selanjutnya ada teknik pembuatan. Nah, ini bagian-bagian dari komposter ada 11. Kemudian proses pembuatan komposter, langkah pertama memperhatikan tata tertib di bengkel dan teknik keselamatan kerja. Yang kedua, membiasakan menggunakan peralatan keselamatan kerja untuk melindungi diri. Langkah keduanya menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, membuat lubang pada pipa pralon dengan bor listrik.
Lalu langkah ketiganya kita menyambung pipa pralon yang telah dilubangi dengan sambungan L. Sambungan dipasang sampai menembus tangki penampung arah luar seperti di gambar ini. Lalu langkah keempat, masang pipa pralon dengan sambungan T pada salah satu ujung pipa dan disatukan dengan sambungan pipa L pada tangki seperti gambar ini ya. Yang T untuk bagian atas sendiri. Lalu ini ada penyambungan cerobong udara. Langkah keenam, memasang tutup komposter dan komposter siap digunakan. Jadi cerobong udara ini untuk membuang gas-gas yang dihasilkan dari proses pembusukan ya, agar tidak tercium oleh lingkungan sekitar. Kemudian penggunaan komposternya, jika sampah ini jika dikelola dengan baik bisa membawa manfaat dan keberkahan ya bagi diri sendiri maupun orang lain. Penggunaan komposter, caranya langkah pertama menyiapkan komposter yang telah dibuat, lalu yang kedua menyiapkan sampah organik yang digunakan untuk membuat kompos yang telah diperkecil ukurannya. Kemudian langkah kedua, memasukkan sampah organik yang berasal dari limbah dapur atau sampah organik lain. Kemudian disemprot sampah yang telah dimasukkan tadi dengan cairan bioaktivator ya. Kemudian menutup komposter yang telah berisi sampah organik. Semua sampah yang dimasukkan lama-kelamaan akan mengendap dan semakin turun. Nah, kita harus memperhatikan sampah setelah 1 minggu ya. 1 minggu komposter dicek untuk dilihat apakah sudah menghasilkan air lindi. Jadi air lindi ini dapat ditap untuk digunakan sebagai pupuk cair. Nah, setelah 1 bulan kompos siap digunakan sebagai pupuk. Kemudian kompos dapat dikemas dan dipasarkan. Ini saluran air lindinya ya di bagian samping bawah ini. Kemudian pengemasan produk. Jadi perkembangan teknologi pengemasan ini juga sudah berkembang dengan cepat ya. Jadi pengemasan untuk pelindung fungsi distribusi dan fungsi identitas. Jadi kemasan ini punya fungsi distribusi dan fungsi identitas ya. Kemudian kemasan didesain agar produk terlindung dari benturan dan menarik. Fungsi kemasan produk yang pertama mempertahankan mutu, kedua memperpanjang masa simpan, tiga mempermudah penyimpanan dan pemasaran atau transportasi, yang keempat menambah daya tarik bagi konsumen, memberi informasi dan sarana promosi. Agar manfaat tersebut dapat dicapai, maka kita dalam desain kemasan harus memperhatikan yang pertama dibuat semenarik mungkin, punya ciri khas, yang kedua muat informasi yang jelas dan jujur, yang ketiga punya desain menarik, baik desain, warna, bentuknya, dan komposisi yang seimbang, yang keempat ukuran material bahan sesuai kebutuhan. Lalu bahan terbuat dari material yang tahan terhadap perlakuan saat pemindahan atau transport. Kemudian tiap kemasan punya label ya. Jadi label ini berisi informasi yang biasanya isinya tentang, yaitu satu informasi produk yang sebenarnya, yang kedua foto atau gambar produk, yang ketiga logo perusahaan, yang keempat alamat produsen, dan kelima bobot produk. Kemudian yang D, peralatan produk rekayasa teknologi terapan. Misalkan komposter tadi, perawatannya yang pertama menghindarkan komposter dari benturan benda keras, kedua membersihkan secara berkala, yang ketiga menghindarkan dari jangkauan anak-anak usia balita, yang keempat menyimpan di tempat yang aman dan terlindung, dan yang kelima mengecek secara rutin fungsi kerja komposter. Ya, sekian dulu materi hari ini. Jangan lupa absen dan dikerjakan tugasnya ya. Apabila ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar atau japri saya lewat WhatsApp.
atau mengisi komentar di Google Classroom. Sekian dulu, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.